menghibur ini, sangat menghibur kita insya Allah, dan sangat menyusahkan untuk syaitan, yaitu pada simulasi. Ya. Tadi karena memang pelatihan ini tidak full, maka saya skip yang konsepnya, kita langsung masuk pada simulasi terapi Al-Quran. Ini stage keberapa harusnya? Stage ketiga ya. Baik, tidak masalah, kita masuk pada simulasi terapi Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita semakin yakin ya, bahwa Al-Quran ini adalah obat yang tepat bagi diri kita ya. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum masuk pada bahasan ya tentang bagaimana Al-Quran menyembuhkan, kita akan refresh kembali ingatan kita tentang apa itu Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Mukjizat, betul. Al-Quran adalah mukjizat terakhir dari Nabi yang terakhir, dan tidak ada lagi mukjizat setelahnya. Mukjizat yang sampai detik ini ada di tangan saya, di tangan Bapak Ibu semuanya, bahkan ada di dalam dada masing-masing. Luar biasa tidak? Kita tidak pernah menemukan Taurat, kita tidak pernah menemukan Injil, kita tidak pernah menemukan Zabur, tapi kita menemukan Al-Quran, dan Allah jaga sampai hari kiamat. Tidak akan pernah tertukar atau terhapus isinya. Maka ini adalah mukjizat terakhir yang tidak ada lagi mukjizat setelahnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sebuah kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang tidak terulang lagi setelahnya sampai hari kiamat. Bisa diulangi ya? Mukjizat adalah sebuah kejadian luar biasa yang menimpa pada nabi yang tidak terulang lagi sampai hari kiamat. Contohnya, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian dia terseret ke Laut Merah, kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Sami'na wa ata'na, dia pukulkan tongkat itu ke lautan, maka terbelah lautan menjadi dua. Di kiri kanannya ada dua tebing yang tinggi. Bayangkan. Lalu Nabi Musa masuk melintas ke Jazirah Arab dari Afrika. Kemudian Fir'aun pun dengan sekutunya masuk, dan Allah kubur di lautan. Bangkai Fir'aun masih ada sampai detik ini. Allah abadikan. Teman-teman semuanya, ini adalah mukjizat. Ada teknologi yang sampai saat ini bisa mengimbangi ini, ada tidak? Atau akan ada tidak di masa depan? Tidak akan pernah ada. Sehebat apapun Jepang, tidak bisa dia membelah lautan. Coba laut Cina Selatan belah jadi dua. Tidak bisa. Kalau menghubungkan lautan bisa, terusan Panama, Suez, tapi membelah lautan tidak bisa. Ini karakter daripada mukjizat. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian lihat Namrud, dia melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke api, kemudian api berubah menjadi dingin. Ini adalah mukjizat. Allah batalkan ketetapannya pada sebuah makhluknya. Api harusnya ketika didekatkan akan membakar manusia, melelehkan apapun, menghanguskan apapun. Allah batalkan kemampuan api ini. Itu namanya mukjizat. Kemudian air ketika disiramkan, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Air akan membasahi kulit. Namun Allah batalkan air laut sehingga tidak membasahi Nabi Musa. Maka lihat, dalam Al-Quran ini ada lebih dari 1000 mukjizat yang ditulis para ulama. Jadi mukjizat Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Nabi, dan ini adalah di dalamnya lebih dari 1000 mukjizat, yang salah satunya adalah mukjizat kesembuhan. Ada 3 ayat yang Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran
Masya Allah. Kalau 3 kali diulang-ulang maka kita ya yakin dan ini wajib terjadi. Maka ketika Al-Quran dibacakan kepada siapapun di hadapannya, wajib dia sembuh. Wajib dia sembuh. Kecuali Al-Quran itu tidak sampai kepada dirinya, atau ada penghalang, baik penghalang Al-Quran dengan dirinya atau penghalang dirinya dengan Rabb-nya. Ada penghijab langit yang ini harus dikuak segera agar Al-Quran segera menjadi obat bagi dirinya. Maka kita lihat di sini apa rahasia-rahasia Al-Quran agar dia bisa menyembuhkan, apa hal-hal yang menghalanginya dan apa yang harus kita lakukan. Tadi gambaran awal bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang kita ambil setelah tidak ada obat lainnya. Bapak sakit 15 tahun, vertigo, sudah dicek ke Profesor Saraf, dicek ke THT, semuanya negatif, mengatakan baik-baik saja. Maka Bapak mulai putus asa, ambillah Al-Quran, karena ini adalah sandaran terakhir. Mukjizat diambil setelah tidak ada lagi harapan yang lainnya. Satu contoh lagi. Nah sekarang apa hubungannya Ustaz sihir dengan Al-Quran? Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Al-Quran ini obat sihir, tidak. Allah hanya menyatakan bahwa Al-Quran ini sifaun lima fisudur, obat bagi seluruh penyakit yang ada dalam dada. Lalu bagaimana landasannya? Kita lihat surah Toha ayat 65 sampai 70. Di situ ada satu kisah yang dahsyat. Ibu perhatikan, jangan ngantuk, nanti saya tanya masuk ya. Ada sebuah kisah yang dahsyat dalam Quran surah apa? Toha ayat 65 sampai 70. Ayat 69 yang sering Bapak Ibu dengar. Baik. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa yang diundang oleh Fir'aun. Fir'aun apa bahasa Sundanya ya? Bahasa Indonesianya Fir'aun. Fir'aun ini mengundang Nabi Musa dan mengadunya dengan seluruh tukang sihir. Jadi Nabi Musa diadukan sama dengan tukang sihir untuk menguji kenabian Nabi Musa. Maka setelah Musa berdiri di hadapan seluruh tukang sihir, ya, tukang sihir itu berkata, silahkan lemparkan apa yang mau kamu lemparkan. Maka di ayat ke-66 Nabi Musa menjawab, silahkan kamu dulu yang melemparkan apa yang mau kamu lemparkan. Ya, di ayat berikutnya kemudian tukang sihir itu melemparkan tongkat mereka. Lalu Nabi Musa melihat tongkat itu seperti ular. Lalu Nabi Musa di hatinya ada ketakutan, dia melemparkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, Musa lemparkan tongkat kamu. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi ular dan memakan tongkat-tongkat tukang sihir. Bagaimana ibu perasaannya kira-kira? Ibu mau nyihir orang dengan tongkatnya, dengan harapan tongkat itu menjadi ular. Ini tongkatnya dimakan sama ular. Sedangkan ular tidak memakan kayu, Bapak. Maka tukang sihir itu kaget. Ya, mereka seluruhnya bersujud. Maka kita lihat dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122, tukang sihir itu berkata apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh tukang sihir itu sujud serta merta. Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka serta merta bersujud, ya, dan mereka mengatakan, ya, qalu amanna, aku beriman kepada Rabb semesta alam, rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Kalau dalam surat Al-Qur'an dibaris, Rabbnya Harun dan Musa. Harun dan Musa. Bayangkan, ini adalah peristiwa mukjizat melawan sihir. Tongkat Nabi Musa melawan sihir Fir'aun. Mana yang menang? Mana yang menang, Pak? Tongkat atau mukjizat? Maka
menyuruh bala tentaranya setan mencari tahu kenapa langit bercahaya. Maka mereka menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh. Masya Allah, kalau langit yang gelap bercahaya, bagaimana hati kita saat dibacakan Al-Quran? Maka hati kita akan bercahaya. Kenapa hati kita gelap sebelumnya? Karena kita meninggalkan Allah dan cahaya Allah Subhanahu wa taala pergi dari hati kita. Maka ketika Al-Quran dibacakan, menerangi kembali hati kita. Dan kalau ada cahaya sedikit saja, maka kegelapan itu kalah. Wallahi. Maka untuk mengalahkan sihir-sihir yang ada di muka bumi ini, satu-satunya jalan terbaik adalah dengan Al-Quran. Namun ada syaratnya. Al-Quran ini adalah sesuatu yang suci, maka dia tidak akan senang tinggal di kolbu yang kotor. Maka kolbunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini dalam tazkiyah an-nafs. Nah sekarang mari kita lanjutkan materi kita. Kita lihat tentang sejarah terapi suara. Karena terapi ruqyah itu terapi Al-Quran sebagiannya, dan terapi Al-Quran merupakan bagian daripada terapi suara. Bapak dan Ibu semuanya, para ahli kesehatan di dunia yang telah berkumpul, mereka menyimpulkan bahwa penyakit itu ada dua, penyakit jasad dan penyakit psikis. Untuk penyakit jasad obatnya sudah banyak, ya, operasi, bedah, rumah sakit, ya, kimia dan lain-lainnya, ya. Namun untuk penyakit psikis ini mereka sedang mencari cara, sedang mengoptimalkan apa yang harus dilakukan untuk penyakit-penyakit psikis ini. Belakangan penyakit-penyakit genetis, penyakit-penyakit keturunan, maka seluruh ahli kesehatan di dunia melakukan apa? Melakukan eksplorasi, dan mereka menyimpulkan. Nah, kita lihat simpulannya saja, bahwa ada sebuah kekuatan yang bisa masuk ke dalam sel manusia. Ini adalah gambaran sel. Masuk ke dalam kromosomnya, masuk ke dalam DNA-nya, masuk ke dalam gen, dan menimbulkan kerusakan, ya, membelenggu informasi genetis yang ada di dalam tubuh manusia. Dan mereka pun menyimpulkan bahwa kekuatan yang masuk ini bentuknya suara. Maka obatnya nanti adalah suara. Maka mereka melakukan eksplorasi, mereka mencoba suara-suara yang harmoni, suara musik klasik, diuji cobakan. Ini tidak berhasil. Kemudian ada lagi terapi suara dalam bentuk mendengarkan gelombang air laut, ya, ini juga tidak berhasil. Ada juga terapi suara dengan mendengarkan suara burung, suara alam, meditasi, suara air terjun, suara daun jatuh, suara hutan. Ini pun tidak berhasil. Ya, Bapak Ibu semuanya bisa bayangkan. Saya juga sedikit-sedikit sambil jalan-jalan, ya, ikut eksplorasi juga, ikut apa? Melakukan riset juga. Saya jalan-jalan ke Papua. Di perjalanan Allah ke Papua, Timika, Jayapura, Merauke, Bopondigol, ya, Fakfak, ya, berulang-ulang ke sana. Di tengah hutan, Bro, Banjarmasin, Pontianak, Sabah, Tawau di Kalimantan, itu ternyata banyak orang yang kena sihir dan tidak sembuh dengan mendengarkan suara-suara dari hutan. Padahal mereka ada di tengah hutan. Jadi artinya suara burung, suara daun jatuh, suara air terjun tidak akan membuat manusia sembuh dari sihir atau penyakit psikis. Saya pernah mendatangi pantai-pantai. Saya hidup di Jampak Kulon, itu pantai selatan Sukabumi. Saya kecil dan besar di sana, lahir dan besar di sana sampai SMA. Saya malah kena sihir di sana. 15 tahun saya dulu kena sihir. Padahal saya hidup di pantai. Tanjung Priuk itu adalah pantai. Surabaya, Lombok, seputaran Lombok, Sumbawa, mana lagi? Singapura, Johor Malaysia, Mombasa Afrika, Laut Baltik di Eropa Utara, Finlandia. Itu adalah pantai-pantai yang sudah saya kunjungi, dan di sana banyak orang-orang sakit. Artinya gelombang air laut ini tidak menyembuhkan yang mereka teorikan. Kepada diri semuanya, musik, barangkali Anda pun merasakannya. Pernah nggak suatu ketika sedih, lalu diterapi dengan mendengarkan musik-musik yang sedih pula? Sembuh nggak sedihnya? Sembuh nggak? Tidak. Bagaimana
Sembuh nggak brutalisnya? Tidak. Maka musik, hutan, lautan, atau alam tidak bisa mengobati. Karena obat terbaik, suara terbaik di jagat raya ini adalah suara Al-Quran. Maka kita akan lihat Al-Quran ketika dibacakan akan masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosomnya, ke dalam gen, dan memperbaiki sistem gennya. Bahkan ada satu penelitian di Turki, ketika Al-Quran dibacakan kepada sel kanker, pecah sel kankernya. Bahkan ini sudah dilombakan jadi Nobel dunia. Karena beliau mampu memvisualkan secara visual bagaimana kanker sembuh dengan Al-Quran. Masya Allah, ini dia. Ketika Al-Quran dibacakan, maka apapun di hadapannya akan hancur, ya, sesuai dengan yang diniatkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Al-Quran dibacakan, diterima dengan telinga, ya. Kemudian disampaikan ke kolbu kita, lalu disampaikan ke kepala kita, diterima oleh reseptor di telinga, disampaikan ke kolbu kita, lalu kolbu kita mempengaruhi otak manusia, dan otak ini mengomando seluruh tubuhnya. Secara ilmiah atau bahasan-bahasan orang sekuler, mereka membahasakan bahwa terapi suara itu dari gelombang ke telinga, reseptor diterima saraf motorik, lalu diarahkan ke kepala, menenangkan kepala, meluruskan gelombang di kepala, di otak manusia. Yang betul adalah ketika Al-Quran dibacakan itu masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam jantung manusia, ya, ke kolbunya, lalu kolbu ini mempengaruhi otak manusia, ya. Kolbu yang tenang tadi kemudian menenangkan otak manusia dan menjadi tenanglah otaknya, kembali normal. Begitupun proses masuknya setan demikian. Setan masuk ke dalam tubuh manusia saat kita menguap, tidak ditutup, saat kita tidak zikir pagi, saat kita lalai, saat kita maksiat, saat kita musyrik. Dia masuk ke dalam kolbu manusia, menciptakan kegelisahan. Maka hati yang gelisah ini mempengaruhi otak manusia yang gelisah, dan otak ini adalah pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Maka akhirnya berbagai penyakit-penyakit yang besar, penyakit-penyakit yang aneh. Maka satu-satunya cara atau salah satu cara terbaik untuk mengobatinya adalah dengan membacakan Al-Quran ke dalam kolbunya. Bagaimana kita mencari cara bagaimana Al-Quran masuk ke dalam jantung manusia. Ya, Bapak Ibu semuanya, mari sekarang kita realisasikan, kita simulasikan. Muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana Al-Quran ini mengubah jasad? Padahal dia adalah suara. Bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan? Bapak Ibu, Anda bisa terlibat. Pertama, Al-Quran akan mengobati kalau dibacakan dengan suara yang keras. Dibacakan dengan suara yang keras. Maksudnya apa? Bukan teriak-teriak seperti konser, bukan. Tapi dengan suara yang lantang, zahir, dan terdengar oleh telinga. Karena ini terapi suara. Lihat, Rasulullah SAW menggambarkan Al-Quran itu seperti minyak wangi, Pak. Kalau dibaca di dalam hati, maka seperti minyak wangi di dalam botolnya. Kalau dibacakan dengan suara keras, maka Al-Quran itu seperti minyak wangi yang dibuka tutupnya. Maka mana yang lebih wangi? Yang dibuka tutupnya. Bapak hafal Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, bermanfaat tidak? Bapak punya 30 juz di laptopnya, tidak pernah disetel, bermanfaat tidak? Tidak. Maka Al-Quran akan bermanfaat kalau dibuka tutupnya atau dibacakan. Maka saya buat sebuah analogi sebelum dilanjutkan. Bagaimana cara menggunakan parfum yang baik? Pertama,
Tidak boleh, karena akan ada dua wangi, akan ada dua smell ya, yang saling bertolak belakang. Maka kita harus mandi dulu oleskan parfumnya. Maka Al-Quran pun demikian, kita harus bersihkan jiwa kita dulu, bacakan Al-Quran baru bersih. Baik, kemudian teman-teman semuanya, selain bacaan kita juga ada niat. Yang membacakan berniat mengobati, yang dibacakan berniat diobati. Yang selanjutnya apa? Teknik atau strategi bagaimana Nabi SAW melakukannya. Yang selanjutnya kita harus kenali kelemahan musuh kita, syaitan yang terkutuk, kenali talbis-talbisnya. Yang terakhir, hancurkan perisai yang menghalang antara Al-Quran dengan dirinya. Baik, kita akan masuk ke dalamnya. Kita akan terangkan lebih dalam lagi ya, bagaimana suara bacaan yang bagaimana, ayat-ayat apa saja ya, dan bagaimanakah proses terjadinya. Insya Allah kita akan saksikan selepas pesan-pesan berikut ini. Karena kita sudah zuhur, maka kita insya Allah akan break dulu. Mudah-mudahan tidak diculik setan ya. Mudah-mudahan semuanya kembali dengan selamat di ruangan ini. Setelah istirahat 1 jam, insya Allah kita akan lanjutkan materi ini sampai asar, dan asar ada eksekusi rukyah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik kepada ibu semuanya, para tamu undangan yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pada bahasan yang tertunda tadi pagi. Kita sedang membahas sebuah fenomena atau sebuah pertanyaan besar, bagaimana Al-Quran menyembuhkan, bagaimana proses atau mekanisme kerja suara ini sehingga bisa mengubah keadaan tubuh yang sakit menjadi sehat kembali. Baik, tadi sudah dijelaskan secara umum bahwa yang pertama adalah pengaruh daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah niat dari yang membacakan dan niat dari yang dibacakan. Yang ketiga adalah teknik atau secara taktikal daripada strategi, contoh terbaik daripada Nabi SAW. Yang keempat adalah mengenali kelemahan musuh kita, dan yang kelima adalah penghancuran hal-hal yang menghalang bacaan itu sampai kepada yang dibacakan. Kegagalan terapi Al-Quran ada pada beberapa titik ini, 1, 2, 3, 4, 5, selain izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau 5 hal ini kemudian sudah terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala barulah kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan penyakit tersebut atau tidak. Karena sudah merupakan bagian daripada ketetapannya bahwa Al-Quran Al-Karim ini memiliki sifat ya, memiliki sifatun rahmah, ya, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita gali lebih dalam. Yang pertama Bapak adalah suara bacaan yang dikeraskan. Suara bacaan ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Nah, saya masih melihat banyak ibu yang kipas-kipas karena ini panas. Coba bagaimana agar suasana ruangan ini berubah. Kita bisa mengubahnya ibu, dan ibu tidak merasakan lagi panas ini. Mau coba nggak? Mau kan? Bagaimana agar ruangan ini berubah menjadi sejuk? Atau lebih panas dari sebelumnya? Ya, lebih panas dari sebelumnya. Memang sudah panas, tapi kita coba dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini. Bagaimana sensasinya atau pengaruhnya? Saya akan bacakan 5 kelompok ayat, dan ibu bapak bisa menganalisanya. 5 kelompok ayat ini apa yang bapak ibu rasakan? Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura an yatiyahum basuna bayatan wa hum naimun.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Baik, bukan dulu. Bapak dan Ibu coba bedakan antara bacaan yang pertama dan yang kedua. Lebih panas yang mana? Boleh berbeda pendapat apa ini? Lebih panas yang pertama atau kedua? Pertama ya, Ibu kedua ya. Nah, baik. Berarti belum netral ini. Belum netral ya. Baik, coba saya bacakan satu hal lagi. Dua ayat yang berbeda. Baik. Tapi janji ini tidak boleh ada yang kerasukan. Tidak boleh ya. Karena belum ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, Ibu siap, Ibu? Janji ya, nggak boleh ya. Baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang pertama, saya bacakan yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Baik, saya bertanya lagi ini. Saya rasa sudah sepakat. Yang pertama atau yang kedua yang lebih panas? Nah, baik ya, masalah yang kedua ya. Lebih panas bacaan tadi atau ruangan ini? Hah? Bagaimana pendapat? Saya ulangi lagi. Sekarang bandingkan panas bacaan atau ruangan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara lebih panas bacaan kan? Betul nggak? Wah, itu ya? Ada rasa yang berbeda, betul nggak? Baik. Kira-kira apa yang membuat bacaan itu berpengaruh sehingga Bapak kemudian menyimpulkan lebih panas bacaan itu daripada ruangan ini? Apa kira-kira? Intonasi suara, Pak? Baik, kalau Bapak berpikir intonasi suara, coba saya bacakan ayat yang tadi lebih keras. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Berbeda nggak? Panas nggak? Tidak banyak yang mengatakan panas, betul nggak? Tapi yang tadi yang terakhir sebelum yang terakhir itu merasa panas. Oke, mari kita lihat artinya. Ya, yang mana tadi yang walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya orang-orang kafir itu tahu artinya begitu. Ketika malakul maut itu turun mencabut nyawa orang-orang kafir itu dengan keras, mereka memukul wajah dan punggung mereka sambil mengatakan wazuku azab
malakul maut yang ganas turun mencabut nyawa kita dengan memukul punggung dan wajah. Maka terpengaruhlah jiwa dan raga kita dan termasuk setan yang di dalamnya yang membuat ibu kiplik-kiplik, betul nggak? Kemudian sekarang berhenti ya, betul nggak? Kiplik-kiplik. Kenapa? Kiplik-kiplik ini didorong oleh setan. Bapak ibu zaman dahulu orang menggali ilmu, mendapatkan ilmu itu duduk di tengah gurun tanpa ada atapnya. Baiklah Masjidil Haram dahulu seperti apa? Tidak ada atapnya, bahkan sampai saat ini Masjidil Haram tidak ada atapnya. Coba lihat orang yang bertawaf di sana, pernah ada ibu melihat seperti ini? Tidak. Masya Allah. Karena terlalu dalam emosi yang sangat dalam. Kira-kira Bapak, saat Bapak di ruqyah sambil begini, masuk nggak kira-kira? Tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Ilmu itu tidak akan didapat dengan tubuh yang santai, begitu kaidahnya. Masya Allah. Jadi ini bentuk duduk, cara duduk, cara menyimak ini mempengaruhi dan Allah melihat itu. Mudah-mudahan setiap tetes keringatnya Allah nilai sebagai jalanan jihad fi sabilillah karena menuntut ilmu adalah jihad. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi gambaran. Perhatikan. Jadi yang pertama, suara bacaan Al-Quran ini memiliki pengaruh karena ini bukan suara sembarangan. Bukan suara sembarangan. Ini suara langit. Ya. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari langit. Dahulu dibacakan dititipkan kepada Jibril, dibacakan kepada Muhammad SAW, dibacakan para sahabat, terus dibacakan sampai akhir zaman. Suara ini tidak akan hilang. Tentunya dengan berbagai tata cara baca dan lain-lain. Maka ini adalah suara yang menyembuhkan. Masya Allah. Kenapa suara yang menyembuhkan? Bolehkah kita berkata demikian? Boleh. Karena Al-Quran ini, suara Al-Quran ini bukan makhluknya, namun dia adalah bagian daripada zatnya. Yang Allah sendiri mengatakan, Allah sendiri berfirman bahwasanya di sana di dalam Al-Quran tidak ada sifat menurut. Maka suara bacaan ini adalah bersifat destruktif, bersifat menghancurkan. Dia juga restoratif, bisa merestore kembali, menghilangkan kembali suara-suara lain yang dari eksternal. Baik, kita perhatikan. Suara bacaan Al-Quran yang menyembuhkan. Pertama, kita gunakan ayat-ayat yang Nabi SAW bacakan terlebih dahulu. Ini adalah Al-Baqarah 1-4. Ya, Al-Fatihah 1-7 diawali, kemudian Al-Baqarah 1-4, 163, 164. Ya. Kemudian berikutnya adalah 255 sampai 257, 284, 285, 286. Kemudian Al-Imran ayat 18. Ya. Kemudian adalah surah Al-A'raf ya, ayat 54, 56. Ya. Kemudian juga surah As-Saffat 1-10. Al-Jin ayat 3, ya, Al-Hasr 22, 23, 24, 25. Kemudian adalah Safarat dan An-Nas. Hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu anhu. Satu-satunya hadis, diperhatikan, satu-satunya hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit itu dari riwayat Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seseorang ayah yang membawa anaknya. Ya. Kemudian anak ini gila dengan keadaan diikat tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, coba lepas ikatannya dan dudukkanlah di hadapanku. Maka Nabi membacakan ayat-ayat ini. Pengelompokan ayat yang langsung Nabi SAW sendiri yang kelompokkan. Satu-satunya hadis Nabi membacakan Al-Quran kepada orang gila. Orang gila ini siapa? Orang yang tidak ingat atau orang yang tidak mampu membaca bagi dirinya. Kalau Bapak Ibu ini kan tidak begitu kan? Kita semua sadar. Maka sebenarnya selama kita mampu membaca, kita tidak pantas dibacakan. Hanya kalau tidak mampu membaca, maka dia boleh minta tolong untuk dibacakan. Sebagai Nabi, sebagaimana Nabi SAW membacakan kepada orang gila. Baik Ibu Bapak,
Salah satu ciri orang yang diganggu setan adalah dia sesak nafas saat baca Al-Quran. Jadi saat ibu baca Al-Quran 30 ayat saja, maka mulai sesak nafas tersengal-sengal. Maka ini adalah ciri di dalam dirinya ada setan. Sekarang saya bertanya, bagaimana kalau dalam hidupnya tidak pernah baca Al-Quran? Gangguan setan bukan? Lebih dari gangguan. Karena yang ciri gangguan itu orang yang baca lalu terhalang sesak bacaannya. Apalagi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian dia sakit, tiba-tiba ingin dibacakan Al-Quran. Kira-kira sopan tidak? Tidak. Selama ini tidak pernah dia baca Al-Quran, kemudian sakit ingin sembuh dengan Al-Quran. Nah makanya di sini kita lihat hal-hal apa saja yang nanti menghalangnya. Baik, kemudian nanti kalau misalkan ayat-ayat ini tidak cukup mengobati atau tidak bekerja, maka tambahkan porsi yang lebih besar, Suratul Baqarah 3 juz. Insya Allah jinnya gelisah di dalam, jinnya lemas, ya. Dan bapak pun baca puas 3 juz, ya. Ada sebuah kisah di Yogyakarta, seseorang yang tidak tahu ruqyah, tidak pernah belajar ruqyah, istrinya dalam keadaan vonis sesat, ya. Dia tidak punya uang, apa yang dilakukan? Dia baca Suratul Baqarah baru setengah, ya, baru setengah, artinya baru 1 juz setengah menuju finish, istrinya lahir. Padahal dia tidak pernah tahu ruqyah. Berkah daripada Al-Quran. Ya, ini dia. Nanti bagaimana kalau ayat-ayat ini tidak hafal? Maka ada ayat-ayat yang sederhana. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bagaimana cara melakukan ruqyahnya? Bacakan saja kepadanya, ya, selama sekitar 30 menit. Bagaimana kalau sudah selesai belum 30 menit, pulang kembali, tidak masalah. Jelas ya ini ayat-ayat apa saja. Nah kemudian bagaimana kok ada reaksi kepada tubuh? Adakah penjelasan yang logisnya? Mari perhatikan. Sekarang ketika bapak ibu melihat gambar ini, apa yang terasa? Panas. Baik. Berikutnya, apa yang ibu rasakan sekarang? Berubah ya sedikit, ya. Baik, coba lihat lagi. Baik. Perhatikan. Bagaimana perasaan? Baik. Perhatikan. Ada sesuatu yang berubah-ubah? Boleh ditutup matanya sebentar saja, pejamkan matanya. Dan saya akan bacakan sebuah terjemah hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa api itu dibagi 4. Api yang kita lihat ini api berwarna merah. Kalau dia dipanaskan maka akan berubah menjadi biru, sebagaimana gas, kompor gas dan lain-lain. Kalau api biru ini dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi putih, sebagaimana putihnya matahari. Kalau api yang putih ini dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi hitam. Makanya neraka jahanam itu hitam gelap gulita, saking panas-panasnya. Baik bapak, dibuka lagi, ibu dibuka lagi. Perhatikan api yang tadi. Sekarang apa yang bapak ibu bayangkan? Bagaimana rasanya? Ya. Ngeri kan? Sebuah kengerian. Maka lihat gambar berikutnya. Antara dingin dan panas ketika digabungkan, sebuah konsleting yang akan menimbulkan halilintar, ya, ledakan-ledakan yang dahsyat. Coba perhatikan selanjutnya. Ya. Baik. Apa yang bapak ibu rasakan? Ya. Coba. Ini kurang lebih kalau diterjemahkan, ya. Dan di sebuah hari, ya, di mana musuh-musuh Allah ini
diseret ke dalam neraka, lalu dipisah-pisahkan. Terbayang nggak sebuah gambaran? Ingatlah suatu ketika musuh-musuh Allah itu diseret ke dalam neraka, lalu dipisah-pisahkan. Mereka dipenjarakan berdasarkan dosa-dosa masing-masing. Kemudian setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, bersaksilah seluruh pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit mereka tentang apa yang mereka kerjakan di dunia. Tergambar sesuatu, Pak? Baik, saya lanjutkan. Ya, di Quran surah Fussilat. Ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu bersaksi, dan Allah pula yang menciptakan kalian di awal dan sekarang mengembalikan kalian. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Perhatikan, bahkan tadi sampai mana? Sampai turjaman. Wa ma kuntum tastatirun, sekali-kali kalian tidak akan bisa membantah, ya. Ayyashhadu 'alaikum, atas kesaksian mereka seluruhnya. Kamu juga tidak bisa membantah atas kesaksian telinga, mata, dan juga kulit-kulit kalian. Bahkan kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sebagian besar apa-apa yang kamu lakukan. Wa zalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Fa in yasbiru fan-naru maswan lahum. Meskipun kalian bersabar di dalam neraka, bayangkan. Artinya apa? Semua ketetapan pasti manusia yang kafir, yang jahat, yang semua akan bersabar di dalam neraka. Namun kesabaran mereka tidak akan berguna, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi pedihnya neraka, tidak akan mengurangi pedihnya azab. Ya, Masya Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, terus ayat ini mengalir kepada kita semuanya, ya. Sampai ke ayat yang 26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlimun. Dan orang-orang kafir itu bahkan berkata, jangan dengarkan Al-Quran ini dan buat kegaduhan agar kalian mengalahkan bacaan Al-Quran ini. Baik, apa yang Bapak Ibu rasakan? Memperhatikan atau membayangkan sebuah gambaran, kira-kira ini di dunia apa di akhirat? Dunia apa akhirat? Akhirat. Ini bayangan yang menyenangkan atau menakutkan? Menakutkan. Bagaimana kalau mendengar sesuatu yang menakutkan? Tubuh kita responnya bagaimana? Menguap? Ngantuk? Kira-kira siapa yang menguap dan ngantuk ini? Siapa kira-kira? Bapak dan Ibu semuanya. Ketika mendengarkan sesuatu yang menakutkan, maka tubuh kita meresponnya. Ini tubuh yang normal. Mata kita meresponnya, hampir saja jatuh air mata itu. Seperti itu. Bahkan ada yang benar-benar terjatuh, ada yang bergetar dadanya, ada yang bergetar kepalanya, ada yang berdebar-debar. Nah, ini dalam kondisi tubuh yang normal. Apa ketika bacaan ini masuk? Maka kalau tidak masuk, tidak terasa apa-apa. Sebabnya ada beberapa hal. Barangkali memang tidak menyimak, barangkali ruangan tidak nyaman, atau
ada penghalang yang menghalang antara bacaan dengan dirinya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, makanya saat diterapi dengan Al-Quran ada yang bereaksi, ada yang tidak. Baik Bapak Ibu, saat mendengarkan musik, apa yang terjadi pada tubuhnya biasanya? Kepalanya biasanya apa yang terjadi pada kepalanya? Mengangguk-angguk kan? Kemudian jari kakinya gerak-gerak, betul? Tangannya, ya terus macam-macam. Kenapa dia begitu? Karena dia menikmati, merespon. Banyak orang mukmin mendengarkan musik itu nikmat bagi dia, tapi mendengarkan Al-Quran hambar. Malah ketika diterapi mulailah dia guling-guling. Tapi mendengarkan musik dia sangat nikmat. Astagfirullah. Padahal Rasulullah SAW mengharamkan musik dengan nyata. Akan ada suatu masa di mana umatku menghalalkan jinnah, hamad, sutra, dan musik. Bayangkan, lalu kita mengatakan ini musik yang positif. Sementara dibacakan Al-Quran, dia malah dikuasai syaitan. Ada hal apa ini? Ada sesuatu yang besar yang harus dikeluarkan yang ada di dalam dirinya. Ada pengaruh yang membuat jiwanya tidak lagi fitrah. Karena fitrahnya hati ketika dibacakan Al-Quran bagaimana rasanya? Tenang. Baik, saya lanjutkan. Ketika saya bacakan potongan ayat ini sampai ke ujung bawah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Macam-macam ya perasaannya. Tapi sekarang simak bacaan ini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu simpulkan apa rasanya masing-masing. Zalika jazaa'u a'da'il lahi an-naru lahum fiha darul jazaa'an bima kanu bi ayatina yadhhabun. Wa qala alladhina kafaru rabbana نجعلهما تحت أقلامنا ليكونا من الأسفلين. Bapak Ibu semuanya, bagaimana rasanya? Sedih, marah, takut, ya, baik. Ada perasaan yang berbeda selain daripada ayat-ayat yang sebelumnya. Saya sekarang akan lanjutkan. Ini yang saya bacakan kemudian ini ayat yang lainnya yang berbeda dengan ayat-ayat tadi. Ya. Ini masuk bagian daripada simulasi. Bapak Ibu boleh menyimaknya apa yang Ibu Bapak rasakan. Dan ini sangat beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma perbedaannya. Kalau belum saya bacakan lagi. Rasakan coba sensasinya di bacaan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Baik, Bapak Ibu mendapatkan getarannya atau perbedaannya? Ibu, Bapak ada merasakan? Baik, boleh saya turun ke bawah? Biar lebih interaktif lagi. Ada nggak Bapak yang merasakan sesuatu saat saya bacakan yang terakhir ini? Bapak dulu, bagaimana Bapak? Apa perbedaannya dari yang tadi serentetan ayat-ayat yang dibacakan? Yang barusan dibaca tuh mengganggu sekali, luar biasa panas. Mengganggu, terganggu. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir, baik. Kalau yang lainnya bagaimana? Yang di ayat itu tuh menyejukkan saat yang bukan yang tadi ya, yang sebelum. Yang lainnya menyejukkan. Yang terakhir itu terganggu sekali. Boleh saya tanya Bapak punya masalah nggak di rumah dengan istrinya? Iya. Baik. Yang bermasalah istri atau Bapak? Dua-duanya. Baik. Kalau istri sedang marah suka minta cerai atau Bapak yang ingin cerai? Baik, ada masalah pertikaian, masalah rumah tangga? Iya, betul. Karena ini adalah ayat tentang akar mulanya turun sihir dari langit yang dibawa oleh Harut dan Marut, sihir yang bisa memecahkan suami istri di zaman Nabi Sulaiman. Maka ketika dibacakan ayat ini, setan-setan itu merasa tidak nyaman. Baik, tertarik nggak? Boleh tertarik nggak? Saya bacakan yang lainnya ya, boleh? Saya bacakan yang lainnya. Ini tidak akan semua orang merasakan, apalagi yang tidak konsentrasi. Baik, ini unik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur thumma rjil basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha ja'alnaha rujuman lishayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Baik, saya bertanya pada ibu. Adakah ibu yang merasakan hal yang berbeda ketika ayat ini dibacakan daripada ayat-ayat yang lainnya? Apapun itu. Bagaimana? Sakit pada dadanya. Yang lainnya bagaimana? Sebelumnya. Sakit di lambung sekarang tidak baik. Ada lagi nggak yang merasakan hal ini berbeda? Apa ibu rasanya? Merinding di kepala. Baik. Ada lagi? Atau angkat tangan yang merasakan reaksi di bacaan surat yang barusan? Coba katakan. Tidak semua ya, jadi tidak semua. Baik, ya kan? Agak baik. Nah ini adalah biasanya orang-orang yang menjadi korban ain atau hasad. Coba ibu ingat, ada nggak orang yang memusuhi ibu? Ada nggak orang yang betul ya? Betul kan? Nah ini adalah ain. Kenapa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ayat 3 dan 4 ini mengembalikan ain. Baik. Jadi mulai paham kan Bapak Ibu semuanya? Memang tidak semua orang bereaksi saat dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kalau yang tadi adalah ayat tentang sihir, ini adalah ayat tentang ain. Coba sekarang saya bacakan sekali lagi. Ini berbeda lagi targetnya. Baik, silakan kalau ingin menyimak dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya قال
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, sebentar, tahan dulu. Perhatian ke depan. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak ada nggak yang merasakan siapa yang lebih? Bapak, apa yang Bapak rasakan ketika ayat ini dibaca? Di dalam ini mau naik kan? Ada sesuatu yang mau naik ke atas. Bapak beda nggak bacaan yang terakhir ini dengan yang tadi? Kalau yang mata bau itu hampir sama, cuman ini Lebih kuat. Bapak saya coba tebak. Bukan berarti saya meramal ini, teman-teman, tentang korelasi ayat dengan makna dengan isinya. Bapak dahulu pernah belajar ilmu tenaga dalam, kebatinan, pernapasan salah satu? Semuanya. Ada nggak yang barusan bereaksi juga? Mohon maaf, yang lebih kuat. Dan ternyata dahulu pernah memiliki kerjasama dengan khodam. Betul Pak? Betul. Bapak Ibu semuanya, ini korelasi antara ayat Al-Quran dengan setan yang ada dalam tubuhnya. Kadang setan lebih ngerti daripada kita. Kenapa demikian? Jin ini usianya lebih lama dari manusia. Dia kadang paham ayat-ayat itu dan dia menyindir dia. Baik, kadang jin duluan menangis daripada manusia. Betul nggak? Ibu belum sedih tapi sudah terjatuh air matanya. Jin lebih sensitif dari manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Quran sampai kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus Rasulullah bacakan sampai akhir. Para sahabat terdiam semuanya. Apa kata Nabi SAW? Lihat, kalian semuanya diam saat aku bacakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Padahal jin itu menjawab. Ketika aku membacakan ayat nikmat Allah manakah yang kalian dustakan, manusia diam dan jin-jin itu menjawab. Bayangkan, luar biasa ya Bapak semuanya. Bisa jadi jin itu lebih mengerti apa itu yang kita bacakan, sementara kita sendiri belum paham. Makanya saat diruqyah ada tiba-tiba kesedihan, ada tiba-tiba kemarahan yang kita tidak paham. Sesuatu yang di dalam sedang menderita, kesakitan. Bapak Ibu ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka, kesakitan nggak diri kita? Kalau kita tenggelam di dalamnya begitu kesakitan. Namun kalau tidak, maka syaitan itu lebih kesakitan. Karena mereka juga beriman kepada adanya hari akhir. Bahkan mereka bertekad lebih kuat untuk menggelincirkan seluruh manusia. Ini adalah psikologi ayat di dalam bacaan terapi ayat-ayat ruqyah yang memang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian apa yang kemudian membuat setan itu lari? Kira-kira sudah dapat belum jawabannya? Karena setan ketakutan ketika mendengarkan ayat-ayat ini. Ketakutan. Makanya dia sampai keluar. Bapak tadi ada sesuatu yang mendesak ke atas. Ini dia mau keluar. Kalau dilanjutkan maka bisa sampai muntah. Bayangkan kalau dibacakan selama 1 jam. Bayangkan kalau dibacakan sampai 5 jam. Apa yang akan terjadi? Inilah proses terapi Al-Quran seperti ini. Makanya memang berbeda-beda pada setiap terapi, tergantung kerjasama hati yang membaca dan yang dibaca juga tergantung izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ini namanya simulasi. Insya Allah sudah paham ya? Sudah mulai paham? Sekarang saya bacakan 1 ayat. Bapak Ibu tolong perhatikan titik sakit pada dirinya. Titik masing-masing hafal kan sakitnya di mana? Saya jantung Ustaz, perhatikan di jantungnya. Saya di paha Ustaz, perhatikan di pahanya. Saya di leher Ustaz, perhatikan di lehernya. Baik, masing-masing. Jadi tidak memperhatikan saya, tapi perhatikan di sana. Bukan memperhatikan begini ya, tapi merasakan apa yang terasa. Bismillah. Saya mohonkan kepada Allah agar Allah hancurkan penyakit tersebut. Bapak Ibu rasakan apa yang terjadi di sana.
Kalau itu jin, semoga Allah meledakkan kepalanya. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tetap ingkar, tidak membuang sifat sombongnya. Kalau itu virus, penyakit, bakteri, semoga Allah hancurkan. Kalau itu pengaruh sihir, semoga Allah putus ikatannya. Siap? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu qasiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim wa huwal azizul hakim wa huwal azizul hakim. Baik, buka matanya, lihat kembali, rasakan kembali. Beberapa orang merasakan lebih ringan, beberapa orang tidak merasakan reaksi apa-apa, beberapa orang merasakan getaran, beberapa orang berpindah getarannya, macam-macam yang terjadi. Begitulah cara mekanisme Al-Quran bekerja. Sekarang selanjutnya adalah, sudah siap? Tahap berikutnya adalah, kalau tadi adalah pengaruh bacaan tentang rahasia bagaimana kesembuhan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah, yang kedua adalah yang mempengaruhi sampai atau tidaknya bacaan ini adalah niat dari yang membacakan dan iman. Sebelum sampai kepada niat, saya akan kisahkan sebuah hadis yang menggetarkan. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak tahu kan apa itu sahabat? Sahabat ini adalah seorang laki-laki yang bertemu Nabi SAW, menyatakan keimanannya dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini sahabat. Beliau bertemu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, ketika aku bertemu dengan Nabi SAW, maka aku merasakan seolah-olah surga di hadapan. Namun ketika aku pulang ke rumah, bertemu anak dan istriku, maka surga itu hilang kembali." Pada ini semuanya, Rasulullah SAW punya karismatik yang luar biasa, yang membuat musuh tunduk meleleh, yang membuat musuh merasa takut selama sebulan perjalanan. Karena dia adalah seorang yang Nabi dan Rasul yang luar biasa, yang Allah berkahi. Maka ketika sahabat bertemu Nabi, hilang rasa lapar mereka, hilang dahaga mereka, hilang kesedihan mereka, sembuh penyakitnya. Bayangkan. Nah, sahabat ini bertanya kepada Abu Bakar, dia adalah sahabat terdekat kami. Maka Abu Bakar berkata, "Benar, aku juga demikian. Ketika bertemu Nabi, maka seakan melihat surga di hadapan. Namun ketika aku pulang ke rumah, bertemu anak dan istriku, maka surga itu hilang kembali." Apa kata Abu Bakar? "Kalau begitu, mari kita bertemu Nabi." Mari kita bertemu Nabi. Dan bertanyalah mereka kepada Nabi SAW tentang hal ini. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? "Aku ini adalah Nabi yang diberkahi, dan diberkahi pula orang-orang yang bertemu dengan aku, yaitu kalian." Kata Nabi, diberkahi pula lah kalian, dan akan diberkahi pula nanti orang-orang yang bertemu dengan kalian sepeninggalku. Juga diberkahi orang-orang yang bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan orang yang bertemu dengan kalian. 3 generasi menular. Ini Rasulullah, ini sahabat. Ketika seseorang bertemu Nabi,
ya, maka diberkahilah orang ini. Kemudian bertemu dengan ada orang yang bertemu dengan sahabat, diberkahi pula dia, diberkahi pula yang lainnya, bertiga. Ini sahabat, ini tabiin, ini tabiin. Bapak Ibu semuanya, dalam hadis Nabi yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kalian bersedekah, yaitu para sahabat, sebanyak segenggam gandum, segelas beras kalau kita, maka pahalanya tidak akan melebihi, tidak akan tertandingi oleh siapapun setelah kalian, meskipun mereka sedekah emas sebesar Jabal Uhud. Bayangkan Jabal Uhud ini besar ya, kalau yang pernah ke Madinah. Ibu dan bapak semuanya, sahabat sedekah segenggam gandum, tabiin sedekah emas besar Jabal Uhud. Pahalanya lebih besar mana kata Nabi? Lebih besar sahabat. Kenapa demikian? Pertanyaannya. Iman, kualitas iman. Sahabat sedekah dengan iman sepersekian, sekian persen, dan tabiin sedekah dengan iman sekian persen. Bayangkan, kenapa sahabat dan tabiin ini lebih tinggi sahabat? Karena sahabat bertemu langsung dengan Nabi, dan Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah iman, tentang degradasi iman kebebasan sampai manusia di akhir zaman. Namun dalam beberapa hadis juga Rasulullah SAW memuji manusia di akhir zaman yang bahkan tidak pernah bertemu namun beriman kepadanya. Yang kita bicarakan di sini adalah iman. Akan berbeda. Al-Quran dibacakan oleh orang yang beriman dan dibacakan oleh orang yang tidak beriman. Bapak dan Ibu, madu bisa jadi obat buat orang kafir atau muslim, mukmin atau munafikin. Tapi Al-Quran hanya akan jadi obat bagi orang yang mukmin. Dan kalau dibacakan oleh orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang berikutnya adalah niat. Bapak dan Ibu semuanya, niat adalah yang membedakan. Tadi saya membacakan bacaan Al-Quran niat kepada semuanya. Boleh nggak saya bacakan bacaan yang sama kepada salah satu di antara Bapak? Ada yang mau? Bapak, boleh? Bapak mau? Ada juga mau juga? Ada yang mau lagi? Bapak juga mau? Mau? Bapak juga mau? Ibu juga mau? Mau? Boleh? Bapak yang paling depan mau? Mau Pak? Boleh? Ya baik. Coba angkat tangan lagi biar saya tandain. Ya, baik. Ibu, ada yang mau juga? Saya bacakan khusus untuk Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak sekali. Baik. Saya akan bacakan dan Ibu rasakan, Bapak rasakan apa bedanya dengan bacaan tadi. Dengan kadar bacaan yang berbeda, dengan kadar bacaan yang sama, tapi niat yang berbeda. Bismillah, silakan. Yang tadi barusan angkat tangan, coba redupkan matanya, khusyukkan konsentrasinya. Ya, Bismillah. Bagaimana rasanya? Baik Ibu, lebih kuat bukan? Lebih kuat. Sekarang saya minta satu orang saja dari antara Bapak. Baik, saya pilih saja Bapak yang duduknya agak jongkok, boleh Bapak biar depan ya. Ibu siapa saja? Satu orang saja. Ibu saja. Baik, saya akan bacakan bagi berdua ini. Siapa Pak? Bismillah. Yang lain boleh perhatikan beliau. Baik, kita melihat kalau Bapak perbedaannya, beliau menutup telinganya. Bapak ya, Bapak menutup telinganya. Apa yang Bapak rasakan saat Bapak menutup
ketakutan. Ibu bagaimana? Ibu berdebar lebih kuat. Tadi di belakang ada yang jatuh ya. Biar itu hanya pingsan saja. Itu tipikal jin yang kegeeran ya. Dikiranya buat dia padahal positif. Tidak masalah ya. Beliau mendapatkan manfaat, tidak masalah. Dibangunkan saja, ada panitia insya Allah. Bapak Ibu semuanya, ini adalah niat yang bekerja. Niat itu adalah seperti niat itu adalah hal yang melandasi diterima atau tidaknya sebuah amal. Kenapa dalam niat ini ada maksud? Al-maksud. Bapak datang dari jauh ke tempat ini, simpan niat tidak di hatinya. Contohnya niatnya apa? Ingin masuk ke ruangan gedung kemuning, maka Bapak masuk tidak? Masuk kemudian. Coba saya ingin bertanya, angkat tangan yang terlambat. Semoga Allah mengampuninya. Niat tidak datang ke sini. Niat, kuat tidak niatnya Pak? Tidak terlalu kuat. Buktinya tadi malam saya masih di Baro Sukabumi, macet 4 jam di Ciculu. Saya datang pagi-pagi tepat waktu. Yang tidak tepat waktu tidak terlalu niat. Niatnya tidak terlalu kuat. Nah ini bukan sesuai tentang niat. Semua di sini niatnya ingin diterapi, tapi ada yang kuat niatnya, ada yang setengah. Maka ketika melihat ruangan panas, ruangan apaan ini? Displaynya nggak muncul di sini. Begitu. Padahal datang ke sini bukan untuk ngase ya, bukan ya? Bukan untuk itu sih, bukan. Adakah yang niatnya ke sini? Mendinginkan tubuh. Nggak ada. Tapi niatnya untuk jiwa, tapi kurang kuat. Ini tentang niat, teman-teman, penting sekali. Sudah selesai ya? Baik. Kemudian selanjutnya adalah tekniknya. Bagaimana Nabi SAW menyentuhkan tangannya. Boleh, sebentar ya. Boleh nggak saya sentuh? Sangat satu Bapak saja. Dari deretan yang paling depan, siapa yang ingin disentuh? Disentuh saja, baik. Bapak tadi ada reaksi tadi saat dibacakan. Reaksinya apa? Reaksinya apa? Hati bergetar-getar. Bergetar-getar, baik, Masya Allah. Bapak bagaimana ketika dibacakan tadi? Panas di pundak ya. Ada lagi? Baik. Bapak di hatinya saja. Boleh saya sentuh hatinya Bapak? Boleh. Saya sentuh jantungnya Pak ya, dan kolbunya. Lalu saya bacakan, Bapak ayat mana yang paling kuat rasanya? Ayat mana yang paling kuat Pak? Yang kedua yang mana? Yang bagaimana bacaannya? Yang waktu pada matahari. Baik, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Saya coba baca sambil sebutkan dada beliau. Wa boleh baca ya, boleh. Di mana rasa yang paling kuat bergetar? Di perut. Baik, teman-teman, ini tadi bacaan tanpa sentuhan, dan ini kemudian dengan sentuhan. Nanti kita tujuannya goalnya adalah menerangkan tentang teknik ini. Ya, ada orang yang berkata tidak usah pakai teknik, bacakan saja. Ini adalah salah paham atau tidak paham konteks. Ya, karena Rasulullah menyentuhkan maka saya sentuhkan. Apa yang terjadi? Baik, bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum
Bapak Ibu terlihat, Bapak-bapak dulu, terlihat nggak perbedaannya? Terlihat. Kenapa? Karena difokuskan. Bayangkan kita menasihati istri kita tanpa menyentuh bahunya dan dengan menyentuh bahunya, beda tidak? Akan sangat beda hasilnya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Karena sentuhan ini menghasilkan reaksi yang lebih kuat. Bapak boleh? Saya ikut dicilang lagi ya. Bagaimana Pak, ada perubahan? Ambil tapi masih kuat di sininya ya. Coba sentuhkan. Boleh ya? Beliau pernah ikut sebelumnya. Ya. Sebuah contoh saja. Tadi Bapak ini tidak ada reaksi yang lebih kuat ketika dibacakan. Coba kita sentuhkan. Bismillah. Bapak di sini ya. Di perut. Baik. Bismillah. Semoga Allah hancurkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ketika dipegang lebih panas lagi. tadi sempat panas, ketika dipegang lebih panas lagi. Coba pegang tangan saya, Pak. Panas tidak? Enggak panas ya. Coba pegang tangan saya, panas kan sebetulnya? Enggak, tangan saya tidak panas. Namun syaitan di dalam merasakan sesuatu yang panas. Dari efek wazuku azabal harik. Kalau ibu-ibu mau saya pegang ya, nggak boleh ya. Dari jauh aja sudah panas tuh ya. Nah ini seperti itu ibu semua. Kalaupun dari jauh, maka kita tunjuk pun misalkan, ya kita tunjuk ke arah mana ini akan mengubah fokus dan akan apa namanya reaksi. Atau dengan tatapan yang jatuh, ini pun akan menambah reaksi. Baik, takbir. Lebih kuat lagi, takbir. Baik, jangan takut ya, mulai horor ya. Mulai rasa takut ya. Ingat setan itu akan mengganggu. Orang alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Setan itu akan menghalang-halangi bacaan Al-Qur'an dengan berbagai macam cara. Yang akhirnya ibu memalingkan pandangan kepada yang tadi diganggu. Baik, itu adalah teknik Bapak Ibu semuanya. Jadi memang berbeda. Rasulullah SAW ada sekali membacakan tanpa menyentuh, ada sekali menyentuhkan, ada sekali menepuk, ada sekali memukul dengan kadar tertentu. Ini berdasarkan ilmu atau kadar, ya, atau berdasarkan ilmu, ya, analisa yang dalam. Karena setan itu sangat degil, sangat jahat. Makanya ada yang Rasul bacakan tanpa sentuhan, ada yang sampai ditekuk. Ibnu Taimiyah sampai 200 pukulan dengan kayu, dan kayunya yang hancur. Ketika itu bangunlah orangnya tidak sadar sedikit pun. Tapi Bapak tidak boleh langsung main pukul. Barangkali orangnya belum kerasukan. Kalau belum kerasukan atau tidak 100% atau pukulan yang disertai marah, maka akan kena kepada orangnya atau manusianya. Misalkan Bapak tiba-tiba pulang langsung pukul aja istrinya. Kalau Bapak pukulan dengan marah, maka akan kena terhadap jasad istrinya. Mudah-mudahan di waktu yang sempit ada beberapa hal yang bisa ditangkap ya, semuanya. Kemudian tadi teknik dan saat ini kadang ada Rasul hanya meniup saja, ya. Kemudian ada Rasul hanya mengusap, kadang hanya menekan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah talbisul iblis, kenali kelemahan mereka. Kenali kelemahan mereka. Tadi kalau sihir kalah dengan jijat, maka hantamlah mereka dengan al. Bapak dan Ibu semuanya, kenali kelemahan mereka, kenali juga kekuatan kita. Bayangkan, saya seorang prajurit, saya sedang berjalan. Perhatikan ini, jangan perhatikan setan di belakang. Saya sedang berjalan menuju sebuah tujuan dengan ini tas siapa? Tas panitia. Pinjam ya.
Boleh ya? Saya seorang prajurit, sedang berjalan menempuh perjalanan yang panjang. Seorang prajurit biasanya membawa senjata, ini senjata saya. Membawa perbekalan dan membawa perisai. Setelah saya berjalan puluhan kilometer, saya merasakan bahwa makanan ini mulai berat. Akhirnya saya tinggalkan dan saya berjalan kembali. Lama-lama baju besi ini juga berat. Akhirnya saya kemudian lama-lama pedang ini juga berat. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tinggalkan di sini ya. Lalu saya berjalan tanpa perbekalan, tanpa pedang, tanpa perisai. Bertemulah dia, coba musuhnya, antum ya. Tiba-tiba datanglah seorang musuh dengan persenjataan lengkap. Sementara saat itu saya tidak punya senjata. Perisai saya telah saya lepaskan dan berat, dan saya dalam keadaan lemas karena sudah tidak makan selama 3 hari. Menang nggak kira-kira lawan musuh? Tidak akan menang. Maka ini yang disebut dengan kenali kekuatan diri, kenali kelemahan musuh. Belum selesai Ustaz. Baik, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun Anda hanya mengikuti pelatihan ini sebentar, insya Allah ada ilmu di Bapak. Bagi seorang mukmin, maka senjata ini dimiliki oleh siapapun. Doa silahul muslim. Al-Quran ini adalah senjata. Namun senjata itu harus diisi dengan amunisi. Betul kan? Harus diisi dengan amunisi. Maka amunisinya adalah ketaatan. Ketaatannya adalah tadi makanan, betul, energi. Dan kemudian seorang muslim memiliki perisai. Perisainya adalah zikir, perisai goib. Kata Nabi SAW, manusia itu seperti seorang prajurit yang dikejar-kejar musuh. Ketika dia melihat musuh kemudian masuk ke dalam benteng yang kokoh, itu sebagai seorang mukmin yang membaca zikir, dia tidak pernah bisa ditembus musuh. Nah sekarang teman-teman semuanya, sudah tergambarkan sekarang bahwa kita memang harus senantiasa bersiap-siap. Pertama, senjata Al-Quran. Yang kedua, senjata Al-Quran dan doa. Yang kedua, perisai, zikir. Yang ketiga adalah ketaatan. Jangan saat ketemu musuh barulah kita kelabakan. Senjata saya tinggal di mana? Saya sudah makan belum tadi? Dan lain-lain. Maka ini ada sebuah gambaran mengenali kekuatan diri. Sekarang adalah musuhnya. Kenali kelemahan musuh. Di mana kira-kira titik yang paling membuat musuh sakit? Di jantungnya. Kemudian setelah tahu kelemahannya, maka apa yang harus dipersiapkan? Senjata, keahlian, kekuatan diri, mental, kemudian keberanian, kemudian keahlian memainkan tepat pada sasaran. Setelah itu yang terakhir apa? Perisai. Yang terakhir adalah hancurkan perisainya. Sehebat apapun pedangnya, sekuat apapun tangannya, sehebat apapun dia memainkannya, seahli apapun dia dalam masalah talbisul iblis mengetahui kelemahan musuh, namun kalau perisai ini tidak dibuka, maka pedang kita tidak akan menembusnya. Maka ini adalah how did the Quran work? Bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan, menghancurkan, mengalahkan musuh. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada barisan akhir yang nah kemudian Bapak Ibu